Di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip pendidikan Islam. Yang pertama ada pengertian prinsip. Prinsip berasal dari kata prinsipal yang bermakna asal, dasar, prinsip sebagai dasar pandangan dan keyakinan, pendirian seperti berpendirian, mempunyai dasar atau prinsip yang kuat. Adapun dasar dapat diartikan sebagai asas, pokok, atau pangkal. Dengan demikian, prinsip dasar pendidikan Islam bermakna pandangan yang mendasar terhadap sesuatu yang menjadi sumber pokok sehingga menjadi konsep, nilai, dan asas bangunan pendidikan Islam. Di samping itu, Ahmadi menyatakan bahwa maksud dasar pendidikan ialah pandangan yang mendasari seluruh aktivitas pendidikan, baik dalam rangka penyusunan teori, perencanaan, maupun pelaksanaan pendidikan itu. Nah, dikarenakan di sini sedang membicarakan tentang pendidikan Islam, maka pandangan hidup yang mendasari seluruh kegiatan pendidikan adalah pandangan hidup yang Islami. Kemudian, pengertian dari pendidikan agama Islam. Dalam rangka yang lebih terperinci, M. Yusuf Al-Qaradawi memberi pengertian bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan manusiawi seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Karena itu, pendidikan Islam menyiapkan manusia hidup dalam keadaan damai maupun perang, dan menyiapkannya untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya. Sementara itu, Hasan Langgulung merumuskan bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip dari pendidikan agama Islam. Dalam memimpin proses pembelajaran, pendidik perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam pendidikan Islam dan senantiasa mempedomaninya. Bahkan sejauh mungkin merealisasikannya bersama-sama dengan peserta didik. Adapun yang menjadi prinsip-prinsip dari pendidikan Islam adalah yang pertama, prinsip integral dan seimbang. Prinsip integral, pendidikan Islam tidak mengenal adanya pemisahan antara sains dan agama. Keduanya harus terintegrasi secara harmonis. Kemudian, di dalam ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan oleh Allah, di mana Allah memerintahkan agar manusia untuk membaca, yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian di dalam ayat lain, yaitu di dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45, Allah menjelaskan bahwa perintah membaca tersebut yaitu diharuskan untuk membaca Al-Quran. Di sini Allah memberi penjelasan bahwa Al-Quran yang harus dibaca, ia merupakan ayat yang diturunkan Allah. Selain itu, di dalam ayat lain, dalam Quran Surat Yunus ayat 101, dijelaskan bahwa Allah memerintahkan agar manusia membaca ayat Allah yang berwujud fenomena-fenomena alam. Nah, dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan agar manusia membaca Al-Quran dan fenomena alam tanpa memberikan tekanan terhadap salah satu jenis ayat yang dimaksud. Hal itu berarti bahwa pendidikan Islam harus dilaksanakan secara terpadu atau integral. Kemudian, prinsip seimbang. Sebagai seorang pendidik, harus memperhatikan keseimbangan dengan menggunakan pendekatan yang relevan. Selain mentransfer ilmu pengetahuan, pendidik perlu mengkondisikan secara bijak dan profesional
agar peserta didik dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkannya di dalam maupun di luar kelas. Kemudian yang kedua adalah prinsip bagian dari proses rububiyah. Sebagai khalifah pilar, manusia juga mengemban fungsi rububiyah Allah terhadap alam semesta, termasuk terhadap diri manusia itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa karakter hakiki pendidikan Islam pada intinya terletak pada fungsi rububiyah Allah yang secara praktis dikuasakan atau diwakilkan kepada manusia. Dengan kata lain, pendidikan Islam tidak lain adalah keseluruhan proses dan fungsi rububiyah Allah terhadap manusia sejak dari proses penciptaan sampai dewasa dan sempurna. Kemudian yang ketiga adalah prinsip membentuk manusia yang seutuhnya. Pendidikan Islam dalam hal ini merupakan usaha untuk mengubah kesempurnaan potensi yang dimiliki oleh peserta didik menjadi kesempurnaan aktual melalui setiap tahapan hidupnya. Dengan demikian, fungsi pendidikan Islam adalah menjaga keutuhan unsur-unsur individual peserta didik dan mengoptimalkan potensinya dalam garis keridhaan Allah. Prinsip ini harus direalisasikan oleh seorang pendidik dalam proses pembelajaran. Pendidik harus mengembangkan baik kecerdasan intelektual, emosional, maupun spiritual secara simultan. Kemudian yang keempat adalah prinsip selalu berkaitan dengan agama. Sesuai dengan ajaran Islam, pendidikan Islam bukan hanya mengajarkan ilmu-ilmu sebagai materi atau keterampilan sebagai kegiatan jasmani semata, melainkan selalu mengaitkan semuanya itu dengan kerangka praktik yang bermuatan nilai dan moral. Jadi, pengajaran agama dalam Islam tidak selalu dalam pengertian formal, tetapi dalam pengertian esensinya yang bisa saja berada dalam ilmu-ilmu lain yang sering dikategorikan secara tidak proporsional sebagai ilmu sekuler. Yang kelima adalah prinsip terbuka. Dalam Islam diakui adanya perbedaan manusia, akan tetapi perbedaan hakiki ditentukan oleh amal perbuatan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, pendidikan Islam pada dasarnya bersifat terbuka, demokratis, dan universal. Kemudian menurut Jalaluddin yang dikutip oleh Bukhari Umar, beliau menjelaskan bahwa keterbukaan pendidikan Islam ditandai dengan kelenturan untuk mengadopsi unsur-unsur positif dari luar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakatnya, dengan tetap menjaga dasar-dasarnya yang original, yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Kemudian yang keenam, menjaga perbedaan individual. Perbedaan individual antara seorang manusia dengan orang lain dikemukakan oleh Allah dalam Al-Quran, Quran Surat Ar-Rum ayat 22, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Perbedaan-perbedaan yang dimiliki manusia melahirkan perbedaan tingkah laku karena setiap orang akan berbuat sesuai dengan keadaannya masing-masing. Menurut Asy-Syaibani yang dikutip oleh Profesor Dr. Haji Ramayulis, beliau menjelaskan bahwa pendidikan Islam sepanjang sejarahnya telah memelihara perbedaan individual yang dimiliki oleh seorang peserta didik. Kemudian yang terakhir, prinsip pendidikan Islam adalah dinamis. Pendidikan Islam menganut prinsip dinamis yang tidak beku dalam tujuan-tujuannya, kurikulum, dan metode-metodenya, tetapi berupaya untuk selalu memperbaharui diri
dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan Islam seyogianya mampu memberikan respon terhadap kebutuhan-kebutuhan zaman dan tempat dan tuntutan perkembangan dan perubahan sosial. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam yang memotivasi untuk hidup dinamis.